Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Ulum dari Angkatan 34 Latsar Kementerian Agama tahun 2025. Untuk itu, persingkat waktu, yaitu kesiapsiagaan bela negara merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara tersebut. Demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Kesiapsiagaan bela negara diarahkan untuk menangkal paham-paham, ideologi, dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Kesiapsiagaan bela negara itu sangat penting untuk CPNS karena bukan hanya sekedar melaksanakan perjuangan fisik seperti para pejuang terdahulu, tetapi saat ini bagaimana melanjutkan perjuangan yang terdahulu dengan peranata nilai yang sama demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesiapsiagaan bela negara adalah kebulatan sikap, perilaku, tekad warga negara yang dilakukan secara ikhlas, sadar, dan disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa dan raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara. Kemudian ada beberapa poin yang merupakan bentuk kegiatan kesiapsiagaan bela negara, yaitu salah satunya ada tata upacara, protokoler, dan saya mengambil sebagai contoh Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara. Caraka Malam mungkin jarang terdengar atau yang biasa kita dengar yaitu jurit malam. Jurit malam ini bertujuan untuk menanamkan kedisiplinan, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan peserta Latsar CPNS dalam melaksanakan tugas dengan melewati berbagai bentuk godaan, cobaan, tantangan, serta kemampuan memegang atau menyimpan rahasia organisasi dan rahasia negara. Untuk mekanisme pelaksanaan Caraka Malam, yaitu biasanya terdapat beberapa pos yang telah disediakan oleh panitia. Pos yang pertama yaitu pos cinta tanah air, pos yang kedua adalah pos kesadaran berbangsa dan bernegara, pos yang ketiga yaitu pos Pancasila sebagai ideologi negara, pos yang keempat yaitu pos rela berkorban demi bangsa dan negara, kemudian pos selanjutnya yaitu pos kemampuan awal bela negara, pos yang keenam yaitu pos semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk yang terakhir yaitu pos penyampaian pesan yang diterima dari pos pertama. Setelah itu ada beberapa mekanisme yang lain seperti peserta dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian dalam formasi barisan per kelompok peserta diberikan pengarahan secukupnya tentang situasi perjalanan yang akan nanti dilewati. Kemudian peserta dipersilakan duduk di tempat untuk menunggu giliran pemanggilan pemberangkatan. Terus yang kedua yaitu adanya Api Semangat Bela Negara. Api Semangat Bela Negara ini mungkin jarang terdengar oleh masyarakat ataupun oleh para pelajar, yang mungkin sering diketahui yaitu adalah api unggun. Api unggun ini adalah api di luar ruangan yang didapat dari sengaja menyalakan kayu bakar, potongan kayu, ataupun kumpulan daun-daun. Kemudian api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari. Pada mulanya api unggun ini digunakan sebagai tempat pertemuan, di samping sebagai penghangatan badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Dalam kegiatan Latsar CPNS, api unggun dilaksanakan dengan tujuan untuk mendidik, melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Sebelum acara ASBN dimulai, fasilitator memperkenalkan acara ASBN ini kepada peserta Latsar CPNS. Untuk pelaksanaan Api Semangat Bela Negara, yaitu tempatnya diselenggarakan adanya api unggun di ruang terbuka ataupun di lapangan dan halaman. Kemudian bila api unggun dilaksanakan di lapangan berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang dilaksanakan tersebut rumputnya dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian setelah kegiatan api unggun selesai, lokasi api unggun itu harus dibersihkan seperti semula. Dan tata tempat pelaksanaannya yaitu pimpinan acara berada di mimbar yang telah disiapkan ataupun di tengah-tengah lingkaran peserta dekat api unggun.
Kemudian tamu undangan ditempatkan di sebelah kanan dan peserta di sebelah kiri. Kemudian adanya pembacaan ikrar di tempat di luar lingkaran sebelum dan sesudah pembacaan ikrar. Kemudian peserta membentuk lingkaran melingkari api unggun tersebut. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf.